Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Ma'rifatul Mubin, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 10 Kementerian Kesehatan tahun 2022. Saya adalah seorang dokter spesialis okupasi di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Saya akan mempersembahkan sebuah video analisis isu aktual materi agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Tahapan analisa isu. Yang pertama adalah identifikasi isu. Yang kedua adalah analisis awal isu. Yang ketiga adalah pemilihan isu utama atau core issue. Yang keempat adalah analisis penyebab masalah. Dan yang terakhir adalah penyelesaian isu. Tahap pertama adalah identifikasi isu. Saya mengidentifikasi isu. Yang pertama adalah keterlambatan pegawai dalam masuk kerja. Yang kedua, website tidak diperbarui. Dan isu terakhir adalah pelayanan pasien yang tidak efisien. Tahap selanjutnya adalah analisa awal isu. Isu yang pertama adalah keterlambatan pegawai dalam masuk kerja. Ini dilatar belakangi oleh sering terlihat pegawai yang absensi terlambat di lingkungan organisasi. Hal ini tidak terjadi sekali atau dua kali, tetapi sering. Padahal sudah jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada pasal 4 bahwa masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Dampak yang akan timbul bila isu tersebut terus berkembang dan tidak diselesaikan adalah menurunnya produktivitas kinerja pegawai. Ini tidak hanya menimbulkan dampak buruk pada pegawai tersebut, namun juga berdampak pada pelayanan sakit. Yang kedua adalah website tidak diperbarui. Website sebagai penunjang dan pelayanan rumah sakit sudah lama tidak diperbarui lagi. Dengan tidak diperbarui, maka akan mempengaruhi proses informasi dan promosi layanan rumah sakit. Penggunaan website akan memudahkan calon pasien melihat daftar tenaga medis dan jadwal pengobatannya. Hal tersebut dapat menunjang digitalisasi dan mendorong pegawai di rumah sakit menjadi smart ASN. Yang ketiga adalah pelayanan pasien yang tidak efisien di rumah sakit. Pada beberapa poli di rumah sakit, pasien sangat banyak dan antrian sangat panjang. Pada beberapa pasien, hal ini mengganggu kenyamanan saat sedang sakit. Tahap selanjutnya adalah pemilihan isu utama atau core issue menggunakan teknik KL dengan rentang nilai 1 sampai 5 pada kriteria aktual, problematika, kehalayakan, dan kelayakan. Metode APKL ini menggunakan teknik scoring dalam penetapan prioritas isu untuk menguji kelayakan suatu isu yang mana nanti dicarikan solusinya. Aktual di sini artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Problematik artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang sebenarnya, dari standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Kehalayakan artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1 sampai 5 yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Nah, dengan teknik APKL didapatkan nilai 19 pada isu keterlambatan pegawai dalam masuk kerja, nilai 14 pada isu website tidak diperbarui, dan nilai 18 pada isu pelayanan pasien yang tidak efisien. Sehingga isu utama yang dipilih adalah keterlambatan pegawai dalam masuk kerja. Selanjutnya, analisis penyebab isu. Di sini menggunakan diagram fishbone, penyebab-penyebab ASN dalam
keterlambatan masuk kerja ada 6 faktor, yaitu individu, sistem, pengukuran, material, lingkungan, dan peralatan. Selanjutnya menggunakan metode USG untuk alat menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menilai 1-5 dan mendapatkan skor total terbanyak pada tidak ada sanksi. Yang terakhir adalah penyelesaian isu. Pertama, ada sanksi tegas bagi pegawai yang terlambat atau tidak mengikuti kegiatan wajib dari organisasi. Misalnya, pemotongan tunjangan yang besar bagi pegawai yang berkali-kali melakukan pelanggaran setelah dilakukan pembinaan, atau membuat aplikasi baru untuk absensi berbasis Android dan iOS sehingga seluruh pegawai dapat mengakses aplikasi tersebut dengan mudah dan terlihat lokasinya. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan bagi pegawai yang disiplin. Misalnya selama 3 bulan berturut-turut selalu datang tepat waktu dan mengikuti kegiatan organisasi, dapat diberikan piagam penghargaan atau bentuk reward lainnya sebagai apresiasi kedisiplinan pegawai.